Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita seperti yang direncanakan bahwa kelompok ini kelompok 2 ya, yang akan mempresentasikan tentang pemahaman budaya yang berupa Nilai hidup. Dari Prabu Siliwangi. Begitu ya, nilai hidup dari Prabu Siliwangi. Jadi memang seperti kita sudah pelajari bahwa bentuk budaya itu kan ada 3 ya. Satu adalah berupa hasil karya manusia. Tadi sudah oleh kelompok 1 ya, dari seni sampai teknologi itu ya, sampai digital juga. Yang kedua adalah nilai-nilai hidup. Ini karena kita tinggal di Jawa Barat, wilayah Sunda, kemudian juga kuliah di Universitas Al-Ghifari. Yang Universitas Al-Ghifari itu kan tujuannya cuma 2. Meningkatkan budaya Sunda dan melaksanakan ajaran Islam, begitu ya. Jadi cocoknya kalau kita pelajari nilai-nilai budaya Sunda berdasarkan Prabu Siliwangi. Ya, silakan tenang aja, nanti relax aja, jangan tegang. Nanti berkomunikasi dengan teman-teman kalian. Menuju berkomunikasi juga sebetulnya dengan teman-teman kalian yang di luar gedung ini, gitu ya. Dengan para netizen kalau istilahnya ya. So, silakan Mangga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di diskusi sistem sosial dan budaya Indonesia. Dengan saya Adriansyah dan rekan saya Suhendar. Kita akan memaparkan tentang nilai hidup Prabu Siliwangi. Nah, tokoh yang enggak cuma hidup di sejarah, tapi juga ninggalin nilai soal kepemimpinan, kebijaksanaan, dan hidup selaras dengan alam. Yuk, kita bahas kenapa nilai ini masih relevan sampai sekarang. Nah, kita di sini itu bakal dibentuk menjadi 3 segmen ya teman-teman. Nah, segmen pertama itu bakal diisi oleh 3 orang. Yang pertama ada Raisa Najwa, ada Putri Tiara, dan ada Ilham Pramudika. Yang ketiganya bakal membahas tentang silih asih, silih asuh, dan silih asih. Untuk segmen pertama dipersilakan. Oke teman-teman, terima kasih kepada Adriansyah dan Suhendar. Jadi teman-teman, seperti yang sudah tadi Adrian sebutkan bahwa kita akan membahas segmen pertama dulu ya. Kita itu akan membahas silih asa, silih asih, silih asuh gitu. Aku sendiri akan menjelaskan apa sih silih asah ini gitu. Tapi sebelum ke situ, kita harus ketahui dulu kalau misalnya silih asah, silih asih, silih asuh itu tuh merupakan pilar utama atau yang menjadi filosofi dasar yang diturunkan oleh Prabu Siliwangi sebagai nilai hidup yang bisa terus kita implementasikan sampai hari ini juga gitu teman-teman. Nah, silih asah itu tuh apa sih? Yaitu menekankan pada pendidikan dan saling berbagi ilmu teman-teman. Dengan namanya saja silih asah gitu, jadi saling mengasah, saling memberitahu, saling memberi ilmu gitu ya, yang dimana manusia atau rakyat Indonesia itu tidak boleh pintar sendirian gitu. Nah, betul tadi kalau misalnya nilai-nilai yang diturunkan oleh Prabu Siliwangi itu bakal relevan karena Prabu Siliwangi ini tuh mengajarkan bahwa kekuatan sebuah bangsa, kekuatan sebuah negara itu tuh terletak pada seberapa cerdas rakyatnya gitu. Yang dimana rakyat itu yang akan menjalankan atau mengatur negaranya. Jadi kan terus ada regenerasi. Nah, di sini tuh dari
nilai ini itu ditekankan bahwa kalau kita harus cerdas sebagai bangsa Indonesia gitu. Nah, di sini tuh melalui proses saling mengasah pemikiran dan kemampuan juga, yang dimana kalau kita juga perlu kolaboratif gitu ya, bukan hanya pintar sendiri, tapi ya itu tadi yang tadi udah dijelaskan kalau kita harus bisa saling berbagi ilmu gitu. Sekarang bagian untuk silih asihnya saya serahkan kepada Putri. Oke, sebelumnya makasih banyak juga. Jadi di sini aku mau ngejelasin terkait silih asih. Silih asih ini menekankan bahwa membahas kasih sayang gitu. Jadi kalau misalkan bisa kita lihat dari Prabu Siliwangi ini kan menekankan harus ada asih itu kenapa sih, silih asih itu kenapa? Karena dengan adanya rasa kasih sayang, kepedulian, terus ada hal silih asih ini yang membuat menjadikan perdamaian gitu, tanpa adanya kekerasan gitu. Kita bisa saling mengasihi, saling menyayangi gitu, saling peduli sesama antar manusia. Itulah yang ditekankan oleh Prabu Siliwangi. Hingga sampai saat ini mungkin teman-teman juga notice ya bahwa lingkungan Sunda deh gitu, stigmanya bahwa orang-orang Sunda tuh ramah gitu, orang-orang Sunda tuh care, saling peduli, karena itu yang kita terapkan, itu yang kita turunkan gitu dari leluhur gitu, bahwa memang hal seperti silih asih ini tuh yang membuat perdamaian, membuat kita tuh tentram gitu, saling menyayangi gitu, saling peduli gitu, ke sesama gitu. Dan ini yang menjadi kenapa ini menjadi pondasi juga, karena tentunya kita nih manusia gitu, kita punya perasaan yang pastinya kita ingin kita tuh dihargai, kita tuh ingin apa ya namanya dikasihi gitu. Terus kita tuh ingin bahwa keberadaan kita itu kita memiliki empati gitu. Jadi kayak kita sama-sama saling mengerti lah gitu bagaimana kehidupan ini berjalan, bagaimana konflik-konflik yang ada dalam kehidupan kita ini, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan ini gitu. Jadi dari nilai silih asih ini penting banget gitu. Dan sama halnya silih asih. Jadi ini yang benar-benar penting banget buat kita semua untuk diterapkan pada diri kita masing-masing, dan juga selalu kita aplikasikan gitu ke kehidupan kita. Nah, di sini juga ada namanya silih asuh. Untuk penjelasan silih asuh akan dijelaskan oleh teman saya, itu Ilham. Oke, terima kasih. Sebelumnya tadi sudah dijelaskannya sama Teteh Raisya sama Teteh Putri bahwasanya ketiga pilar nilai ini yang ditanamkan oleh Prabu Siliwangi tentunya sangat penting ya bagi kehidupan. Pada dasarnya ketiga nilai ini harusnya sudah ada pada diri manusia itu sendiri tanpa perlu dipelajari oleh orang lain. Dan tentunya saya akan menjelaskan tentang silih asuh. Apa sih silih asuh itu? Tentunya aku akan menjelaskan terkait silih. Apa sih arti silih? Itu saling. Tentunya kita harus saling ya. Terus silih asuh. Silih asuh apa sih? Yaitu saling menjaga, mengayomi antar sesama. Dan tentunya dengan adanya nilai silih asuh ini, kita bisa bisa menjadi manusia yang berkarakter, suka bertanggung jawab, saling menjaga, saling menyayangi. Tentunya ini ada kaitannya sama silih asih juga. Jadi ketiga nilai ini tentunya sangat penting ya teman-teman, sudah harus ada dalam diri kita masing-masing gitu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Raisya, Putri, dan Ilham yang telah memaparkan tentang silih asih, dan silih asuh. Marilah kita lanjut ya kepada pembahasan selanjutnya yang akan membahas seputar tentang Tritangtu di Buana yang akan dibahas oleh Azahra Kurotayun, Winri Nurul, dan Fatia. Untuk yang telah disebutkan, dipersilakan. Oke, makasih sebelumnya ya Suhe. Jadi ngomong-ngomong tadi ya teman-teman, kita udah ngomongin soal nilai asah, asih, dan asuh gitu ya. Nah, ternyata Prabu Siliwangi ini tuh pada zaman dia memerintah kerajaannya, itu tuh dia tuh nggak hanya menerapkan nilai yang tadi aja gitu, silih asah, asih, asuh, yang berarti tadi saling bertukar pengetahuan, saling memberikan empati, saling menjaga dalam tatanan kehidupan sosial.
selain itu Prabu Siliwangi ini tuh teman-teman gitu ya, dia tuh punya penerapan nilai lain, yaitu dalam sistem pemerintahannya, di mana dia itu menerapkan ada yang namanya itu nilai Tritangtu di Buana. Jadi itu tuh apa gitu ya si Tritangtu ini tuh. Nah, kalau di kehidupan sekarang Tritangtu di Buana ini tuh kayak trias politikanya orang Sunda gitu, dimana ini tuh terbagi dalam 3 sistem, ada Ratu, Rama, dan Resi, yang mana dalam pembagian masing-masing 3 tadi itu tuh memiliki perannya tersendiri gitu. Nah, boleh nih mungkin dari Ratu dulu kali ya, boleh disampaikan aja sama kamu ya, Fat. Oke. Nah, di dalam Tritangtu Buana ini tuh ada ratu. Nah, peran ratu dalam konsep Tritangtu Buana ini diposisikan sebagai pemimpin atau eksekutif yang mengatur kebijakan, menjaga ketertiban, juga memastikan kalau kehidupan masyarakat itu berjalan secara teratur gitu ya. Tapi yang harus kita tahu juga kalau ratu itu di sini tuh bukan pemimpin yang berkuasa secara mutlak gitu ya, yang dimana pernah diterangkan oleh Prabu Siliwangi bahwa kedudukan ratu ini tuh harus berjalan dan seimbang dengan Rama sebagai pendamping dan juga pendidik, juga harus beriringan dengan Resi sebagai ulama atau juga bisa dibilang pakarnya ilmu pengetahuan. Jika dilihat di zaman ini, ratu itu dapat diartikan sebagai pemerintah atau pemegang kekuasaan negara seperti itu. Nah, buat rajanya, kayak raja itu apa sih gitu, posisinya sebagai apa gitu ya, akan dijelaskan oleh Winry. Rama. Baik, di Rama itu sendiri itu bisa terbilang Rama itu adalah sebuah fondasi kehidupan sosial ya. Karena mereka itu yang menggerakkan roda kehidupan seperti yang melakukan berdagang, bertani, atau bekerja lainnya gitu. Lalu di Rama ini tuh seharusnya kayak menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Karena kalau Rama itu sendiri menderita, berarti ada yang salah dong dalam sistem pemerintahannya gitu. Lalu Rama ini punya tanggung jawab moral seperti menjaga nilai, solidaritas, dan keharmonisan. Karena mereka itu dituntut untuk tidak hanya menuntut hak, tapi juga menjalankan kewajiban sosial. Kalau dalam konteks sekarang gitu, Rama itu bisa disebutkan seperti mahasiswa, atau buruh, petani, komunitas adat, atau masyarakat lainnya gitu. Lalu dilanjut dengan Resi. Oke, jadi ada selain 2 itu kan ada yang terakhir itu Resi. Resi itu kayak penjaga kontrol sosial di masyarakatnya. Kalau sekarang tuh bisa diibaratin si Resi ini tuh kayak kaum intelektual atau para jurnalis, juga akademisi, mahasiswa juga sebenarnya termasuk juga ya, dimana ini tuh dia berfungsinya yang menjaga kontrol sosial terhadap pemangku kekuasaan dalam konteks nilai kehidupan Sunda ini ya gitu. Nah, jadi bisa apa ya, kalau kita pahamin gitu ya, ngomong-ngomong soal Tritangtu Buana ini gitu ya, Fat, tadi kamu sampaikan tentang Ratu tadi, tentang tadi juga ya Win ada Rama, itu kan kayak istilahnya Ratu ini tuh pemerintahannya, si Rama ini masyarakatnya, dan si Resi ini tuh para pakar atau jurnalis yang pada hari ini itu berfungsi sebagai kontrol sosial di masyarakatnya. Dimana kan 3 peran ini tuh gak mungkin berjalan sendirian, ya nggak sih Win? Ya kan gitu. Harus bersatu terus kan. Iya kan, nggak bisa salah satunya tuh dominan gitu, karena kalau misalnya salah satunya dominan itu tentunya gak akan apa ya, maksudnya tidak akan harmonis dan tidak betul kayak gitu kan ya Win. Kayak fondasinya itu jadi akan berantakan juga kan. Jadi intinya 3 peran ini tuh harus bisa saling melengkapi gitu, dimana kayak si Ratu ini, para pemangku kebijakan ini gak mungkin dong dia berjalan tanpa adanya kontrol sosial dari si Resi ini gitu kan, pasti akan dia akan sewenang-wenang gak sih gitu dalam menjalankan si pemerintahannya kan. Iya kan, tetap harus ada apa ya, mungkin ini pakai Inggris sedikit gitu ya.
kayak harus ada watchdog-nya juga kan gitu. Nah, terus juga begitupun sama peran dari si Ramanya sendiri gitu atau masyarakatnya sendiri. Itu kan nggak bisa ya, misal si Ramanya bersikap apatis, itu kan pasti dalam menjalankan tatanan sosialnya itu akan apa ya, yang namanya satu fungsi tidak berjalan, pasti sistem atau fungsi lainnya juga akan mandet gitu kan. Jadi nggak bisa hanya berjalan sendirian. Jadi si Tritang tuh Buana ini tuh apa sih, kayak ngajarin di kita bahwasannya dalam tatanan kehidupan sosial itu segala sesuatunya tuh harus berjalan harmonis gitu, nggak boleh saling mendominasi gitu kan. Kayak nggak mungkin kan kita cuman ngebiarin salah satunya aja gitu. Ringan ya. Iya, dimana pemerintah itu pasti membutuhkan masyarakat dan tentunya tetap membutuhkan para apa ya, kayak aktor-aktor yang bisa menjaga si tatanan ini gitu. Nah, dari sini boleh nih dilanjutin lagi ya ke Suhe dan Adrian. Oke, terima kasih untuk pemaparan dari segmen keduanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung move aja ke segmen ketiga, yang dimana di dalamnya itu ada 3 orang juga. Yang pertama ada Silmi Kafa, yang kedua ada Naila Nurul, terus yang ketiga itu ada Hanifah Lestari. Nah, mereka bertiga ini bakal menjelaskan tentang integrasi dan visi dari seorang Prabu Siliwangi itu. Langsung saja mungkin saya berikan waktunya untuk ketiganya. Baik, terima kasih juga sebelumnya. Di sini kan tadi udah ada nih pilarnya, ada tata kelolanya. Di sini juga ada visi misinya tentunya. Karena nggak akan ada masa depan dong kalau nggak ada visi misi gitu. Dari yang pertama tuh ada yang namanya Nyungsi Terus Nyandi. Nyungsi Terus Nyandi ini menjelaskan bahwa nyungsi itu tuh dari bahasa Sunda kan, memiliki arti menelusuri atau mengikuti gitu. Sedangkan nyandi bermakna menyaring, menyesuaikan atau menyimpan makna yang baik. Jadi ungkapan ini tuh mengajarkan bahwa manusia Sunda itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sendiri gitu. Lalu filosofi ini juga menekankan pentingnya integritas karakter. Jadi tetap berpegang pada nilai, adat dan moral leluhur meskipun berhadapan dengan pengaruh budaya luar. Apalagi dari sekarang sedang lagi modern-modernnya gitu ya. Terus pengaruh globalisasi juga, apalagi dominasi-dominasi yang lain gitu. Nah, di Sunda ini tuh menuntun bahwa apa sih, dianalogikan dengan ungkapan ulah nepi kalengit obor gitu, yang berarti jangan sampai kehilangan cahaya penuntun diri atau identitasnya. Lalu yang selanjutnya ada nilai kesetaraan atau biasa disebut pajajaran. Kalian pasti gak asing juga dengan pajajaran ini. Pajajaran itu berasal dari kata jajar juga sebetulnya, jajar yang berarti sejajar gitu. Filosofi ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Sunda yang menekankan kesetaraan antar manusia, tidak adanya diskriminasi, tidak adanya kasta-kasta seperti di wilayah-wilayah lain gitu. Jadi dalam konteks ini setiap individu tuh dipandang memiliki martabat yang sama gitu, tanpa perbedaan kasta yang kaku atau mengekang gitu kan. Nilai pajajaran mengajarkan bahwa di hadapan hukum, kesejahteraan dan kehidupan sosial, semua rakyat itu berhak diperlakukan secara adil. Raja, bangsawan maupun rakyat biasa sama-sama memiliki kewajiban dan hak bagian dari masyarakat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah. Baik, terima kasih Silmi. Di sini aku mau menjelaskan tentang Ngahyang, di mana Ngahyang ini adalah kearifan tentang keikhlasan dalam melepas. Dalam kisah Prabu Siliwangi, beliau memilih menghilang bukan karena kalah, tapi tidak ingin menumpahkan darah saudara. Dari sini kita belajar bahwa meninggalkan sesuatu dengan damai bisa menjadi bentuk keberanian tertinggi. Ngahyang juga mengajarkan bahwa yang abadi dari manusia bukanlah jasadnya, tetapi warisan nilai, nama baik, dan manfaat yang ia tinggalkan bagi orang banyak. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Ya, di sini visi misi yang terakhir dari Siliwangi yaitu Wangsit, atau artinya masa depan. Ini memiliki nilai tentang harapan dan juga tanggung jawab terhadap generasi yang mendatang. Wangsit menekankan bahwa setiap orang adalah seorang penerus dari Siliwangi selama mereka memegang nilai-nilai kebaikan.
Wangsit sendiri memiliki nilai optimis, yaitu masa depan yang cerah akan didapatkan oleh seseorang yang kembali ke akar budi pekerti yang luhur. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan pengetahuan, dan mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah di belahan dunia manapun bisa untuk menanggapi dengan berikan pendapat ataupun bertanya di kolom komentar. Dan adapun untuk audiens yang sekarang ada di sini, apabila ada pendapat atau pertanyaan mohon dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Seni Oktaviani dan saya izin bertanya, mengapa hingga saat ini filosofi Silih Asa, Silih Asi, dan Silih Asu ini tuh masih relevan? Terima kasih. Baik, mungkin akan dijawab oleh yang memberikan pengetahuan mungkin ya. Mengadil langsung. Ya baik, terima kasih ya Seni atas pertanyaannya. Jadi gini, kenapa sih si Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu itu tuh masih relevan sampai sekarang? Kalau misalnya dari tadi penjelasan yang sudah diberikan juga bahwa kalau ini tuh bisa dibilang sebagai pilar utama dan nilai-nilai yang lainnya tuh hasil pengembangan atau adaptasi dari si nilai Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu ini gitu. Nah, kalau dari Silih Asa sendiri gitu, tadi itu kan pada dasarnya menekankan pada pendidikan atau saling berbagi ilmu lah. Relevansinya sampai sekarang itu karena dari nilai ini kita bisa adanya pembelajaran yang berkelanjutan gitu, yang sampai saat ini ditekankan gitu Pak di negara kita juga khususnya, bahwasannya kalau di dunia yang terus berubah, yang terus terjadi globalisasi gitu ya, perubahan-perubahan, kita ini harus saling belajar untuk jadi kunci untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga tentunya, yang dimana ini bisa menjadi bekal dasar kita berkehidupan di negara inilah gitu. Atau menghadapi dunia ini gitu. Terus yang keduanya dari Silih Asa ini bisa terbentuknya pengembangan karakter, yang dimana kan pembelajaran ini tuh bukan melulu tentang pengetahuan saja gitu ya, pengetahuan tapi bukan pengetahuan sama keterampilan aja gitu, tapi juga pengembangan karakter dan menekankan moralitas juga gitu. Buat apa kita punya pengetahuan yang tinggi tapi kita tidak beradab, kan tidak bisa juga ya. Justru emang harus menekankan adab dulu baru ilmu juga gitu. Dan tapi itu juga harus seimbang ya teman-teman, yang dimana kita berilmu dan kita juga beradab. Nah di sini juga dari Silih Asa ini tuh mengajak individu untuk bisa berkontribusi, untuk bisa saling berkolaborasi, saling mengingatkan, saling membantu teman-teman kita, teman-teman sebaya kita, bisa dari yang terdekat dulu gitu. Kalau misalnya kita kembangkan karakter kita menjadi lebih baik dan memiliki moralitas yang baik juga gitu. Untuk relevansi dari Silih Asih dan Silih Asuhnya saya serahkan juga ke teman saya. Oke, di sini aku mau jelasin relevansinya dari paradigma Silih Asinya. Kalau untuk Silih Asih ini menekankan empati dan kasih sayang. Tadi udah aku jelaskan juga bahwa sebenarnya di era sekarang itu kan maksudnya kita tuh manusia yang memiliki perasaan, tentunya kita memiliki empati dan juga kita memiliki kasih sayang ke sesama manusia itu. Jadi menurut aku ini tuh akan terus ada gitu, mau sampai kapanpun, mau dari kita lahir hingga kita meninggal gitu. Perasaan itu tuh sudah terbentuk gitu, sudah ada, dan bagaimana cara kita untuk menyampaikannya, bagaimana cara kita untuk memberikan hal tersebut ke orang-orang gitu, dengan contohnya ke teman-teman, lingkungan sekitar, keluarga gitu ya. Tentunya Silih Asih itu sangat penting banget. Makanya itu sangat relevan untuk di dunia sekarang gitu. Apalagi kan mungkin sekarang tuh ada ya, balik lagi dengan adanya arus globalisasi, kita mulai ada kekhawatiran mengenai AI juga ya gitu. Tapi balik lagi bahwa AI ini juga tidak akan bisa
memahami bagaimana perasaan manusia, emosional manusia gitu kan. Makanya kan kadang mungkin orang-orang mungkin terpikir bahwa aduh kayaknya aku merasa bahwa enak deh buat ngobrol sama ChatGPT sebenarnya gitu. Cuman kan tetap aja ya kita tuh hanya bisanya menerima dari perasaan ke perasaan, bukan logika ke perasaan. Karena kalau dari AI sendiri kan pasti mereka mengambil data-data yang analisis, iya kan, dari data-data yang ada gitu, tapi tidak bisa menyampaikan bagaimana perasaan gitu. Jadi menurut aku ini penting banget sih terkait silih asih ini, dan mau gimana pun itu empati dan kasih sayang akan selalu ada, dan juga itu balik lagi bagaimana cara kita untuk menyampaikannya, bagaimana cara kita memberikan kasih sayang kita kepada orang lain gitu secara nggak berlebihan. Kalau berlebihan takut banget ya. Aduh, iya, gak apa-apa, yang penting jangan PHP aja gitu. Oke, kalau untuk selanjutnya mungkin untuk poin silih asuh ya. Kalau tadi sempat dijelasin bahwasanya silih asuh itu tentang pengembangan ilmu pengetahuan, ada juga tentang moral juga kan. Terus tadi silih asih seperti empati dan kasih sayang. Nah, kalau di silih asuh sendiri itu mungkin sangat relevannya karena apa? Karena kita sebagai manusia yaitu sebagai manusia makhluk sosial kan, otomatis gak bisa sendiri. Otomatis dengan adanya nilai silih asuh ini terlahirlah jiwa tanggung jawab, rasa saling menjaga, mengayomi, yang dimana apa sih relevansinya sampai sekarang. Kalau kita lihat gitu di lingkungan masing-masing ya, misalkan kita bisa bergotong royong nih sama tetangga, bersihin rumput sekitar jalan, atau enggak poskamling juga kan, itu terlahir dari silih asuh. Terus juga ada kalau kita lihat dari organisasi sendiri, tentunya kalau ketua doang nggak akan jalan nggak sih? Iya, pasti. Ya kan, harus ada kesetaraan, harus ada elemen pelengkap dalamnya gitu. Jadi tentunya ini sangat relevan sekali, Seni. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa banget. Aku mau nanya buat Seni, udah terpenuhi belum sih dari pertanyaannya yang tadi yang sudah dijelaskan sama rekan-rekan kita ini? Sudah sangat cukup dan jawabannya luar biasa bagus. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin untuk sebelum kita menutup diskusi ini, kita akan simpulkan dulu ya dari yang akan disimpulkan oleh Suhendar. Oke, sebagai penutup, seluruh nilai yang kita bahas tadi membuktikan bahwa kearifan Siliwangi bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan kompas yang sangat relevan untuk masa depan. Nah, melalui pilar silih asa, silih asih, silih asuh, kita diajak untuk menjadi manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga lembut secara rasa, kuat dan dalam solidaritas. Nah, dengan menjaga keseimbangan antara kepemimpinan yang persuasif, kemandirian ekonomi, dan pelestarian alam, kita sebenarnya sedang membangun peradaban yang memanusiakan manusia. Mari kita ingat pesan Wangsit Siliwangi yang dimana bahwa kejayaan sebuah bangsa tidak diukur dari megahnya bangunan, melainkan dari tubuhnya integritas dan budi pekerti yang kita tanamkan dalam keseharian. Nah, mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kurang kata atau ada kata-kata atau perilaku yang kurang mengenakan, mungkin minta dimaafkan. Ya kan? Ya, minta maaf. Namanya manusia pasti ada salahnya. Nah, terus mungkin kita cukupkan saja untuk ruang diskusi yang ada di ruang ini, diskusinya. Mungkin buat teman-teman yang bisa nonton di YouTube atau bisa nonton di platform lain, kalian boleh banget berdiskusi dengan komen yang sudah tadi Suhendar bilang ya. Boleh banget. Kalau kalian suka juga, kalian boleh subscribe akun, komen, subscribe, dan like juga ya videonya. Oke. Jangan lupa follow juga. Nah, follow akun Humas ya di Instagram. Oke. Nah, ya, di bawah sini ya. Oke.
mungkin sudah dicukupkan saja ya untuk diskusi di ruangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya alihkan lagi, saya serahkan kepada Pak Tom untuk. Ya, alhamdulillah ya kita sama-sama bisa lebih mengenal siapa itu Prabu Siliwangi lewat kelompok 2 ini ya. Iya. Ya meskipun ini dalam waktu yang sangat terbatas. Kalau pengen lebih jauh lagi, saya juga punya bukunya. Proceeding itu kumpulan makalah dari berbagai dunia, ada 800 halaman, pasti nggak akan cukup. Iya kan, ada 800 halaman gitu ya tentang Prabu Siliwangi. Itu yang menulisnya orang Sunda, orang Jerman, orang Belanda, orang Inggris, berbagai peluru dunia tentang menulis tentang itu di situ tentang Prabu Siliwangi. Yang jelas Prabu Siliwangi itu sosok yang tidak pernah ada cedera, tidak pernah diceritakan ada cedera sedikit pun. Gitu. Tapi bagaimanapun ya kita bersyukur ya nanti mungkin apalagi sekarang kita kalau dalam hubungan internasional kalau kita melihat berita itu kan banyak pembunuhan, perang di mana-mana, rebutan makanan, rebutan minyak, rebutan mudah sekali mengalahkan orang lain. Padahal Prabu Siliwangi tidak mengajarkan itu. Makanya kita sebagai orang Indonesia, orang Sunda khususnya, bisa mengekspor nilai-nilai Prabu Siliwangi itu bukan cuma ke diri kita. Memang mulai dari diri kita ke saudara kita sebagai tanah air, kemudian ke seluruh dunia sesuai dengan kemampuan kita. Mulai dari kita ya. Ya terima kasih, semangat kepada kelompok 2, mudah-mudahan kalian tidak letih untuk menyebarkan nilai-nilai Prabu Siliwangi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.